Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mulai membuka pintu kedatangan internasional bagi warga negara asing, baik melalui darat, laut maupun udara. Namun untuk datang ke Indonesia tidak bisa sembarangan. Ada sejumlah persyaratan ketat yang wajib diikuti oleh pendatang. Saya akan ajak Anda melihat pintu kedatangan internasional mana saja ini yang sudah dibuka dan apa saja persyaratan yang diwajibkan pemerintah kita bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Ya, dalam sebulan terakhir ini pemerintah mulai membuka pintu masuk internasional bagi para warga negara asing. Terakhir kemarin pemerintah berdasarkan surat keputusan baru mengeluarkan surat edaran yang berisi 19 negara ini sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia. Dan data Kementerian Perhubungan menyebut ini ada 2 pintu kedatangan bagi pelaku perjalanan internasional per 21 September 2021 lalu, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Banten dan juga Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Dan baru saja kemarin, tepatnya 14 Oktober, pemerintah membuka pintu kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan juga Bandara Internasional Visabilillah di Kepulauan Riau. Jadi total ada 4 pintu kedatangan internasional untuk masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Nah, selanjutnya melalui jalur laut ini hanya ada Pelabuhan Batam dan juga Pelabuhan Tanjung Pinang di Riau serta Pelabuhan Nunukan di Kalimantan Utara. Selanjutnya untuk jalur darat, nah pengunjung internasional hanya dapat masuk melalui pos lintas batas negara di Terminal Entikong dan juga Aruk Kalimantan Barat serta Terminal Mota Ain di Nusa Tenggara Timur. Ya, walaupun pintu masuk internasional berangsur dibuka, pemerintah menerapkan persyaratan yang ketat bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia. Ini ada sejumlah berkas ya yang harus disiapkan para pendatang internasional. Pertama, mereka harus menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam, kemudian bukti vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin tentunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris begitu ya. Kemudian mengisi e-hack atau Electronic Health Card. Kemudian memiliki asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan dengan nilai pertanggungan $100.000, kemudian dokumen imigrasi dan dokumen pemesanan hotel karantina, dan serta aplikasi Peduli Lindungi juga harus diisi oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Begitu. Lalu seperti apa prosedurnya? Kita lihat ini sudah ada warga negara asing yang tiba di Indonesia yang langsung di terminal bandara. Nah, ini setibanya di Indonesia, para pendatang ini wajib ya untuk memperlihatkan seluruh berkas kepada petugas untuk diperiksa. Dan setelah berkas-berkas tersebut diserahkan, mereka akan diarahkan untuk melakukan tes ulang PCR. Dan kemudian setelah tes dan berkas ini dinyatakan lengkap, para pendatang akan melakukan karantina selama 8 kali 24 jam, namun data terbaru atau keputusan terbaru dikeluarkan oleh pemerintah, karantina bagi warga negara asing ini boleh dilakukan 5 kali 24 jam untuk negara dengan positivity rate rendah, kemudian 14 kali 24 jam artinya 14 hari untuk negara dengan tingkat positivity rate tinggi, begitu ya. Dan menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ada 64 hotel repatriasi karantina bintang 3 hingga 5 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk mereka yang karantina di Wisma Atlet hanya diperbolehkan yaitu pekerja migran, kemudian juga pelajar dari luar negeri yang tiba di Indonesia dan juga pegawai pemerintah yang baru bertugas dari luar negeri dan kembali ke Indonesia. Selebgram nggak boleh ya karantina di Wisma Atlet. Dan selanjutnya pada hari ke-7 para pendatang akan kembali menjalani tes PCR. Jika hasilnya positif, para pendatang akan dirujuk ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Tapi jika hasil PCR negatif, mereka bisa meninggalkan hotel repatriasi karantina untuk menuju destinasi wisata masing-masing. Ya, semoga upaya pemerintah untuk membuka pintu kedatangan internasional ini dapat memberi hasil yang positif ya untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun pemerintah juga harus tegas dan tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan bagi pendatang asing yang masuk ke Indonesia.